Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Nilai-nilai GPI Paulus: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Tema GPI Paulus 2024, Urapan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang puji dan kami sembah kembali kami di hadapan-Mu Bapa. Yesus Tuhan, kami banyak ucap puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kami bisa datang ke rumah-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, umat dan hamba-Mu Tuhan, berkumpul di sini bersama-sama untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih berkat Tuhan, tim musik, dengar semuanya Tuhan, urapi pakai dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Semua pelayanan kami hari ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Dari pertengahan sampai akhirnya, hanya di dalam nama Yesus kami telah dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya berkata amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Boleh salam dulu kanan kiri. Udah lama kan gak ketemu, udah seminggu. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ya, tidak terasa ya, di bulan Juni ini sudah sampai di minggu terakhir. Kita sudah belajar tentang membangun mesbah di bulan Juni ini. Di minggu yang terakhir kita akan belajar nanti tentang membangun syukur kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Maka dari itu kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menghampiri tahtanya. Kita akan sujud menyembahnya. Kita akan menjadi penyembah-penyembahnya yang benar. Katakan syukur kepada Tuhan.
Kita akan memohon Tuhan agar Dia datang untuk bertahta dan berkuasa dalam kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, Allah kita Allah yang hebat, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Great is our God. Hey, haleluya. Kehidupan kita dilakukan dengan benar. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menyanyikan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Yes, mari kita angkat tangan kita bertepuk tangan untuk Bapa yang besar, untuk Bapa yang dahsyat, Bapa yang kuat. Great is our God. Hey! Kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Great is our God. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Kita akan melakukan persembahan kepada Ibu. Mari kita akan berdoa persembahan.
Salam semua. Siap memberi untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita memberi, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dalam doa. Benar Tuhan, siapakah kami ini ya Bapa? Siapakah kami ini ya Tuhan? Selidiki hati, pikiran kami saat ini dalam memberi persembahan kami kepadamu ya Bapa. Inilah persembahan kami. Terimalah persembahan kami, rupa yang harum yang khusus kepadamu ya Bapa. Persembahan ini kami terima daripadamu. Kami serahkan juga kepadamu ya Tuhan, untuk melebarkan kerajaan-Mu ya Bapa. Agung mulia Engkau Bapa, kudus-kuduslah Engkau Raja, mulialah nama-Mu. Inilah pengakuan kami saat siang hari ini. Terima kasih Yesus, kami siap memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kuduskan persembahan kami, terima persembahan kami, menjadi kemuliaan dan hormat untuk kemuliaan Raja di atas segala raja. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Perlengkapanmu
Mari jemaat, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, karena Tuhan yang baik. Karena di setiap kita membuka mata kita lihat karyanya di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dan tersanjung karena Tuhan kita yang baik di setiap kehidupan kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penggemar-Mu. Semua yang baik Tuhan, hanyalah karena-Mu ya Bapa. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penggemar-Mu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penggemar-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Kami bersyukur Tuhan, kami umat-Mu ada di tempat ini untuk memuji, menyembah Engkau. Kami ada untuk menyembah Engkau. Kami ada untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Kau tuliskan, Kau sucikan, Kau beri hikmat bagi hamba-Mu. Kami mampu untuk menyampaikan firman. Jemaat juga yang sudah hadir, siap mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga yang memberkati. Nah, firman Tuhan ini memberikan kekuatan iman bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kekristenan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tadi pakai, bilang bisa pakai, bisa. Ternyata nggak bisa pakai. Puji Tuhan. Saya
di bulan terakhir ini atau minggu terakhir akan menyampaikan firman Tuhan di dalam tema kita bulan ini, yaitu membangun mesbah. Dan tema minggu ini membangun mesbah syukur kepada Tuhan. Tadi malam saya merasa bingung ya, khotbah tentang mesbah syukur. Dan saya bersyukur bahwa firman Tuhan minggu pertama, kedua, dan selanjutnya itu tentang mesbah. Jadi saya di Tuhan sudah dapat bahan-bahan untuk menyampaikan firman Tuhan, mesbah tentang syukur. Karena firman Tuhan ini saya menyampaikannya ini agar supaya saya juga dapat dipercaya, seperti firman Tuhan dari Bu Gembala tadi pagi itu, sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya itu dapat dipercaya. Firman Tuhan yang kita sampaikan itu bisa didengar, kehidupan kita bisa dibaca oleh semua orang, bahwa kita adalah menjadi berkat bagi mereka. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 13 ayat 15, di situ dikatakan begini: sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Membangun mesbah syukur kepada Tuhan. Siapa raja yang pertama di dalam perjanjian lama yang pertama kali membangun mesbah Tuhan? Bukan si Daud ya, tetapi ya. Terima kasih Dr. Tri. Ada lagi, ini raja ya, kalau Abraham, apakah Abraham raja? Bukan, ini saya sebut raja, yaitu Saul, benar, puji Tuhan. Di dalam 1 Samuel 14 ayat 34 di situ dikatakan begini: Saul mendirikan mesbah bagi Tuhan. Inilah mesbah yang mula-mula sekali didirikan bagi Tuhan. Jadi Saul yang pertama kali mendirikan mesbah bagi Tuhan, dia adalah seorang raja. Arti mesbah dalam perjanjian lama yaitu tempat persembahan. Tempat persembahan di mana ada kambing, domba, lembu, sapi, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa maksud dan tujuan persembahan domba ini, kambing atau lembu sapi ini, kita tahu bersama bahwa tujuan bangsa Israel mempersembahkan korban ini adalah pertama yaitu pengampunan dosa. Dilakukan setiap 1 tahun sekali. Dan yang kedua adalah agar supaya bangsa Israel ini di saat mereka mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, mereka menang di saat mereka berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara di sini banyak, belum semua bapak-bapak ya, belum semua ibu-ibu, tapi anak muda juga di sini banyak, puji Tuhan. Ada yang mau merit dan sebagainya. Di sini kita melihat bahwa kalau kita melihat di dalam arti mesbah di dalam perjanjian baru, itu di dalam Ibrani pasal 10 itu Yesus Kristus melakukan kehendak Bapa. Dia melakukan kehendak Bapa, dia mengorbankan dirinya untuk menjadi tebusan dosa umat manusia. Mesbah dalam perjanjian baru yaitu Yesus sendiri, dia mengorbankan dirinya agar supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengenal lagi tentang persembahan korban bakaran seperti kambing, domba, lembu, sapi. Kalau mertua saya, karena mereka semua muslim keluarganya, jadi waktu persembahan kemarin saya juga ikutan dapat bagian persembahan itu. Idul Adha
Itu tak ada kemarin. Jadi kita melihat di sini, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus menjadi salah satu korban satu-satunya untuk pengampunan dosa manusia. Jadi bukan lagi persembahan hewan, tetapi persembahan Yesus, dirinya sendiri dikorbankan bagi orang yang percaya kepada Dia. Hanya satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian kita tahu bersama di abad yang ke-15 sudah Masehi, mezbah itu diartikan seperti meja di atasnya ada perjamuan kudus. Bahkan juga meja diartikan sebagai mimbar ini. Gereja-gereja mula-mula. Bahkan juga gereja diartikan sebagai bangunan Allah ini, atau bangunan Tuhan ini secara fisik, atau gereja Tuhan ini disebut mezbah. Setiap hari Minggu kita ada di sini mencari Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi yang terpenting di sini arti mezbah secara rohani adalah saya dan saudara. Jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, kita adalah mezbah Tuhan yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mezbah secara ilahi juga, yaitu diri sendiri sebagai mezbah ilahi yang dipersembahkan di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Ada banyak arti mezbah. Mungkin di sini Ibu Gembala dan juga yang suka memberikan materi itu bisa 10 atau 15, tetapi saya memberikan 2 saja arti tentang mezbah, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama yaitu di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4. Di situ sebenarnya kalau kita baca sampai ayat 4, di sini saya baca hanya ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Aku memang patutlah demikian. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Yang pertama, untuk membangun mezbah syukur kepada Tuhan itu adalah kewajiban orang percaya. Kewajiban kita. Sebenarnya kalau kita melihat latar belakang daripada Paulus menulis kitab Tesalonika ini, sebenarnya jemaatnya tidak baik-baik saja. Jemaatnya sedang mengalami suatu masalah yang berat, penderitaan, masalah iman mereka sedang diuji oleh Tuhan. Penderitaan mereka pada jemaat mula-mula itu, mereka menderita dan sangat menderita. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, mereka sangat menderita. Tetapi Tuhan, di mana Paulus mengatakan bahwa ia menulis surat ini agar supaya jemaat ini dikuatkan iman mereka, agar mereka tetap kuat percaya kepada Tuhan walaupun penderitaan mereka alami. Dan Paulus katakan, jangan lupa untuk mengucap syukur. Jangan lupa untuk memberikan korban syukur kepada Tuhan walaupun situasi dan kondisi jemaat Tesalonika itu tidak baik-baik saja. Tetapi ini merupakan suatu kewajiban saya dan saudara. 1 Tawarik 16 dikatakan ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Mengucap syukurlah karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan hanya hari ini, tapi besok dan selama-lamanya. Firman Tuhan yang luar biasa. Sebagai mezbah Tuhan, kita wajib mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan baik dan kasih setianya tidak berkesudahan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu membangun mezbah syukur kepada Tuhan adalah salah satu senjata kita menghadapi rasa takut dan rasa khawatir. Di sini siapa yang suka takut? Takut plus khawatir itu umum kita. Itu umum, itu wajar.
Itu manusiawi. Kalau kita sebagai manusia seringkali rasa takut ada, rasa khawatir ada. Tapi yang Tuhan tidak mau, yaitu rasa takut dan khawatir tanpa pengharapan. Rasa takut dan khawatir sangat mendalam, seolah-olah tidak ada harapan di dalam dunia ini. Itu yang Tuhan tidak mau. Tetapi sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, rasa takut dan khawatir itu normal. Tetapi Tuhan mau dan supaya kehidupan dalam kita menjalani dalam dunia ini, rasa takut dan khawatir itu kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menolong kita sehingga kita mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah senjata kita. Senjata kita, banyak senjata, mungkin iman, mungkin nama Yesus. Tetapi saya mengartikan senjata kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Di saat kita rasa takut, di saat kita gentar, di saat kita khawatir, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kita tidak perlu takut dan khawatir karena hari kemarin Tuhan mengasihi kita, hari ini Tuhan tidak meninggalkan kita, dan hari besok Tuhan bersama kita. Luar biasa, Tuhan bersama dengan kita. Raja Daud dalam Mazmur pasal 23, sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab ya, di sini sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Itu lagu, saudara. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Dan selanjutnya, aku percaya. Rasa takut dan khawatir pernah juga dialami oleh Bapak reformasi kita. Siapa Bapak reformasi kita? Dr. Tri. Jadi di sini banyak orang-orang pinter ya, banyak orang-orang pinter, jemaat juga banyak yang pinter. Tetapi di sini saya membaca satu artikel tentang Martin Luther, Bapak reformasi. Martin Luther, terkadang kehidupan rasa takut, rasa khawatir itu bisa dialami oleh siapapun juga, termasuk Bapak reformasi ini. Di mana waktu dia pulang dari pelayanan, dia mendapati istrinya pakai baju serba hitam, gaun kedukaan. Lalu Bapak Luther ini berkata, "Bu, siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Kenapa pakai baju serba hitam, lambang kematian?" "Oh, yang meninggal itu Allah kamu, Tuhan kita yang meninggal." Bapak Luther ini terkejut. "Kenapa kamu berkata demikian?" Dia katakan begini, "Soalnya melihat penampilan kamu, kehidupan kamu hari-hari, dalam waktu-waktu yang cukup lama ini, kamu mengalami ketakutan, kamu mengalami kekhawatiran yang begitu dalam sekali. Itu seolah-olah Allah kamu mati, seolah-olah kehidupan kamu tidak ada harapan lagi. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir?" Dan dia merasa bahwa memang benar kehidupan selama ini dia penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan dia mulai berubah hidupnya. Dia mulai berubah pola hidup dia. Dia mulai berubah pola kehidupan dia. Bahwa Allah dia tidak mati. Allah dia hidup dan memberikan keberanian dan memberikan kekuatan bagi dia, sehingga kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, dia lenyapkan itu
kehidupan dia berubah. Dia mau hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Terkadang kehidupan seperti Luther ini kita alami. Seolah-olah alam mati di dalam kehidupan kita. Di saat kita menghadapi suatu pergumulan yang berat, suatu tekanan yang berat, kita merasa khawatir. Kita merasa khawatir, kita merasa takut. Seolah kita tidak punya Allah yang hidup. Seolah kita mempunyai Allah yang mati. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan ini hidup. Allah kita hidup. Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Dan Allah itu tinggal bersama-sama dengan kita. Dia adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita manapun kita pergi dan berada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kekhawatiran seringkali kita alami. Karena firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Hidupmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, keselamatanmu, kesehatanmu, tetapi nyatakanlah segala hal, keinginanmu, masa mudamu, pendidikanmu, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada kata ucapan syukur. Oleh sebab itu jangan kita khawatir. Kita nyatakan itu kepada Tuhan. Tuhan yang mengurus semuanya itu. Apa yang menjadi beban dan pergumulan kita sampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kesimpulan, ya, jadilah jemaat GPI yang punya komitmen kepada Tuhan untuk terus membangun mesbah syukur. Karena itu adalah kewajiban bagi kita orang percaya. Dan yang kedua, jadilah jemaat Tuhan yang terus membangun mesbah syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah senjata kita dalam menghadapi rasa takut dan khawatir dalam hidup kita di dunia ini. Puji Tuhan, karena saya kalau mau berdiri di atas ini takut panjangan firman Tuhan. Jadi, ya lebih baik firman Tuhan kita paskan daripada kita panjangkan. Tetapi kata Pak Perju, nanti terlalu panjang nanti diulang-ulang nanti ya. Tuhan, kita nyanyikan satu pujian sebelum Bapak Pendeta kasih Litonga ke depan untuk menutup ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian. Kornya saja, ku bawa kota syukur. Kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa di sorga. Mulialah namamu Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya untuk umat-umat-Mu dan jemaat-Mu. Terpujilah Tuhan, mulialah Tuhan, agung dan perkasa Tuhan yang kami tinggikan. Tuhan memberi kesempatan baik bagi kami di dalam ibadah ini. Kami mendengar dan menerima perkataan firman-Mu. Jadi tongkat kekuatan di dalam hidup kami.
Menunggu Tuhan Maranatha datang untuk kedua kali, untuk menjemput semua umat yang percaya padamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Penuhi kami Tuhan dengan urapan kuasa api Roh Kudus. Biar kuasa api Roh Kudus menuntun, menyertai sampai Tuhan Maranatha datang untuk kedua kali, menjemput semua umat yang percaya padamu. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, kesempatan yang baik ini Tuhan beri bagi kami. Kami dapat beribadah, memuliakan-Mu, meninggikan-Mu sampai Tuhan Maranatha datang untuk kedua kalinya, menjemput semua umat yang percaya padamu supaya tetap bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ juga umat yang percaya padamu, memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan ada di tengah-tengah kami, tidak meninggalkan kami. Tuhan mendengar seruan-seruan kami. Biarlah naik ibadah ini kepadamu, menjadi menyenangkan hatimu, menjadi kemuliaan bagi Bapa di dalam surga, dan menjadi kekuatan, sukacita di dalam hidup kami. Mengikut Tuhan sampai Tuhan Maranatha datang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terlengkapi umat-umat-Mu semuanya di dalam perlengkapan-Mu Tuhan, supaya kami kuat sampai Tuhan Maranatha datang kedua kali untuk menjemput seluruh umat yang percaya padamu, supaya di mana Tuhan berada, seluruh umat-umat-Mu ada. Karena Tuhan menyertai kami. Tuhan gembala kami. Ini adalah domba-domba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan memberi kesempatan bagi kami. Kami dapat beribadah untuk memuliakan-Mu, meninggikan-Mu sampai Tuhan Maranatha datang. Haleluya, haleluya Tuhan. Berkati semuanya yang datang Tuhan. Tambahkan supaya penuh dengan berkat rohani dan berkat-berkat yang diperlukan setiap hari selama masih berjalan di dunia ini. Haleluya Tuhan. Dan mudah-mudi Tuhan penuhi sukacita, dan semuanya hamba-hamba-Mu penuhi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita terima janji berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu dan hasil ternak-Mu, anak lembu sapi-Mu dan kandungan kambing domba-Mu. Diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mengatakan Bapa, terima kasih.
Amin. Amin.